وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita kembali lanjutkan kajian-kajian atau pembahasan-pembahasan ya yang selama ini kita sudah lakukan. Ya, ada beberapa kitab yang kita sedang pelajari, yang sedang kita bahas, dan untuk kali ini kita kembali melanjutkan kajian atau pembahasan kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Jadi kita sudah masuk kepada bab tentang ista'in billahi wahdah, yaitu perintah minta tolonglah kalian kepada Allah saja. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Jalla wa'ala di dalam ayat-ayatnya, dan juga perintah-perintah Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, sebagaimana sudah dibahas di awal tentang sabda tersebut dengan kalimat idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau hendak minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ya, ini perintah yang disampaikan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Nah, jadi untuk poin ini beliau mengutip perkataan salah seorang ulama yang banyak dikenal di kalangan kaum muslimin, khususnya di negeri kita. Karena banyak di antara kaum muslimin sangat mengerti, sangat tahu dan bahkan barangkali mereka mengidolakan orang tersebut, yaitu yang kita akan bacakan sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu adalah yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau mengutip perkataan tersebut pada poin ketiga. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani rahimahullah fil Fathir Rabbani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata di dalam kitabnya yang berjudul Fathur Rabbani. Salullah. Jadi mengutip perkataan ini Syekh Al-Jailani berkata, "Salu mintalah kalian Allah kepada Allah, wala tas'alu ghairahu, dan janganlah kalian meminta kepada selainnya. Ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah, wala tasta'inu, dan janganlah kalian minta tolong bi ghairihi, kepada selainnya. Waihaka, celakalah engkau, binasalah engkau, bi ai wajhin, dengan wajah yang mana kamu nanti talqahu, akan menjumpai Allah godan besok, yaitu di hari kiamat. Dengan wajah yang sebelah mana, dengan wajah yang berupa apa nanti kamu menjumpai Allah besok. Wa anta tunazi'uhu, sedangkan engkau suka membantahnya,
sedangkan engkau suka menentangnya di dunia. Nah, apa yang kita bisa lakukan nanti ya di hadapan Allah? Dengan bagian wajah yang mana kita nanti menghadap Allah? Padahal kita di dunia ini suka menentang, suka membantah, dan juga mu'ridun, engkau berpaling anhu darinya, dan bahkan engkau suka berpaling darinya, dari Allah. Ya, ketika mendapatkan musibah, berpaling dari Allah, bukan menghadap Allah, bukan minta bantuan kepada Allah, malah minta bantuan kepada selain Allah, dan seterusnya. Mukbilun ala khalqihi, bahkan engkau menghadap ya kepada makhluknya. Ya, engkau menghadap maksudnya meminta pertolongan, meminta bantuan. Ya, engkau menyembah, engkau menyeru ya kepada makhluknya Allah. Nah, itu. Ya, kepada Allah dia berpaling, engkau berpaling. Kepada Allah engkau membantah, tapi engkau menghadap yaitu kepada selain Allah. Engkau meminta pertolongan, engkau meminta bantuan, engkau meminta perlindungan, engkau meminta rizki dan seterusnya kepada makhluknya. Musyrikun bihi, engkau juga mempersekutukannya, menduakannya, berbuat syirik kepadanya. Tunzilu hawaijuka bihim, dan engkau mengeluhkan hawaijuka, hajat-hajatmu, keperluan-keperluanmu, bihim kepada mereka, kepada makhluk. Ya, jadi ketika engkau sulit mendapatkan jodoh, sulit mendapatkan keturunan, rezeki sempit, dihimpit oleh berbagai macam masalah, ditimpa oleh berbagai macam penyakit, engkau bukan mengeluhkan kesusahan, kesulitanmu kepada Allah, tapi engkau melakukan itu kepada makhluknya. Bagaimana engkau bisa menghadap Allah nanti? Dengan wajah yang mana? Ya, kalau bahasa kita tuh, ya kita nggak punya muka nanti di hadapan Allah. Ya, bagaimana kita bisa menghadap Allah dalam kondisi kita selalu menentangnya, kita berpaling darinya, malah menghadap kepada makhluknya, berbuat syirik kepada Allah, mengadukan berbagai macam keluhan-keluhan kepada selain Allah, bahkan watattakilu bil muhimmat alaihim, dan engkau menyerahkan, engkau menggantungkan diri, engkau tatakil bertawakal ya bil muhimmat, dalam perkara-perkara yang penting, dalam perkara-perkara yang pokok, yaitu alaihim, kepada mereka. Ya, malah terbalik, engkau menggantungkan segala sesuatu kehidupanmu, perkara-perkara yang penting yang ada pada dirimu, kepada mereka, kepada makhluk Allah. Nah, bagaimana engkau bisa menghadap Allah? Irfa'u al-wasaid bainakum wa bainallah. Angkatlah, hilangkanlah, singkirkanlah al-wasaid, perantara-perantara, baina, yang ada di antara kalian, wa bainallah, dan di antara Allah. Langsunglah memohon kepada Allah. Apapun kesusahan, apapun kesulitan, apapun keperluan, kebutuhanmu, maka langsung kepada Allah. Singkirkan jauh-jauh perantara-perantara, wasitoh-wasitoh antara kita dengan ya Allah. Fa innas, maka sesungguhnya wukufakum, keberadaan kamu, ketergantungan kamu, ma'aha, bersama perantara-perantara itu, bersama wasitoh-wasitoh itu, bersama makhluk-makhluk itu, adalah merupakan hawas, suatu kebodohan, suatu kepandiran, sesuatu yang menampakkan kedunguan. Ya, jadi kita bodoh kalau seandainya kita ya menjadikan selain Allah sebagai perantara. Langsunglah kepada Allah, maka singkirkan, buang jauh-jauh segala macam perantara. Langsung kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. La mulka wala sultana wala gina wala izza illa lil haqqi azza wa jalla. Tidak ada kerajaan, la mulka, tidak ada kerajaan, wala sultana, tidak ada kekuasaan, wala gina, tidak ada kekayaan, wala izza, tidak ada kemuliaan, illa, kecuali haqqi, kepunyaan atau milik Allah yang maha benar azza wa jalla. Kun ma'al haq bila halkin. Kun, hendaklah engkau bersama, kun, jadilah engkau ma'al haq, bersama al-haq. Ya, hendaklah engkau bersama Allah yang maha benar. Ya, bila khalqin, ya tanpa makhluk, ya tidak bersama makhluk, jangan bersama makhluk. Ai kun ma'allah bidu'aihi bila wasitatin min khalqihi. Maksudnya adalah jadilah engkau bersama Allah dalam berdoa kepadanya tanpa perantaraan dari makhluknya.
Ya, sekali lagi secara menyeluruh kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani, beliau mengatakan, mintalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian meminta kepada selainnya. Minta tolonglah kalian kepada Allah dan janganlah kalian minta tolong kepada selain Allah. Celakalah engkau, binasalah engkau dengan wajah yang sebelah mana, ya, atau kamu nanti kelak tidak akan memiliki wajah ketika nanti engkau berjumpa dengan Allah kelak, ya, atau besok, ya, karena engkau membantahnya, engkau menentangnya, ya, dalam kehidupan dunia ini engkau berpaling dari Allah, engkau bahkan menghadap kepada makhluknya, engkau mempersekutukannya, engkau mengeluhkan berbagai macam keperluanmu kepada makhluk-makhluk Allah, bahkan engkau menyerahkan atau berserah diri dalam perkara-perkara yang penting kepada mereka. Sekarang angkatlah, hilangkanlah, lenyapkanlah perantara-perantaraan yang ada antara kamu dengan Allah. Mintalah langsung kepada Allah, karena sesungguhnya keberadaan kamu pada mereka, bersama mereka, itu adalah merupakan suatu bentuk kebodohan, suatu bentuk kepandiran. Tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan, dan tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah yang maha benar azza wa jalla. Jadilah engkau bersama al-haq, yaitu Allah, ya, bukannya makhluk. Maksudnya yaitu jadilah engkau bersama Allah dengan senantiasa berdoa, memohon, meminta kepada Allah tanpa perantaraan di antara makhluknya. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Jadi ini kalau kita perhatikan apa yang diucapkan, apa yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ini adalah merupakan satu bentuk, ya, i'tikad, akidahnya, ya, kaum salaf. Ya, seperti itulah kita dalam memahaminya. Walaupun bagi sebagian orang, ya, memahami, ya, atau mengetahui bahwa Al-Jailani rahimahullah ini adalah dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan sufi, ya, atau di kita tarekat. Nah, sebelum dijelaskan berkenaan dengan masalah, ya, apa yang diucapkan, sedikit kita berusaha mengetahui siapakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Di dalam kitab Sadrul Az-Zahab di Sunan Ibnul Imad Al-Hambali, beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki Daus bin Abil Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Himas bin Al-Hasan bin Al-Musanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Jailani, dan dia lahir pada tahun 561 Hijriah. Nah, itu. Jadi dia lahir tahun 561 Hijriah. Dan namanya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abi Soleh bin Janaki dan seterusnya tadi yang sudah disebutkan. Kemudian tempat kelahiran beliau adalah di daerah Jailan. Beliau digelari Al-Jailani karena dari asal kelahirannya, yaitu dari daerah Jailan. Nah, Jailan sendiri merupakan nama bagi beberapa daerah yang terletak di belakang negeri Tabristan. Kota yang ada di negeri Jailan hanyalah perkampungan yang terletak pada daerah tropis di sekitar pegunungan. Ini bisa lihat dalam kitab Mu'jam Al-Buldan, ya. Adapun mazhab fikih dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya, beliau mengatakan Al-Jailani, ya, atau Al-Jaili Al-Hambali Syekhun Baghdad. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah mazhabnya Hambali. Dia salah seorang syekh, dia adalah salah seorang tokoh, yaitu dari Baghdad. Kemudian juga Imam Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan beberapa guru beliau. Beberapa guru yaitu Syekh Al-Jailani, di antaranya adalah Abu Ghalib Al-Bakilani, Ahmad bin Muzaffar, dan Abu Qasim bin Bayyan. Kemudian murid-murid beliau, murid-muridnya Syekh Jailani, ada sebagian ulama bermazhab Hambali, di antaranya As-Sam'ani, Al-Hafiz Abdul Ghani, dia adalah salah seorang penyusun kitab Umdatul Ahkam. Begitu juga ada Al-Muwafaq Ibnu Qudamah, yang dikenal dengan Ibnu Qudamah, salah seorang penulis kitab Al-Mughni. Nah, ini bisa lihat dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala.
Ya, supaya tahu kita ini biografi atau manakib daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Adapun akidah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, sebagaimana yang bisa kita perhatikan di dalam kitab-kitab beliau sendiri, ya, diantaranya tadi, ya, ada dalam kitab Al-Fathur Rabbani, ya, seperti itulah akidahnya, bahwa beliau menyuruh kepada kita, ya, jika kita minta kepada Allah, jangan ke yang lainnya. Minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada yang lainnya, dan seterusnya sebagaimana yang sudah dibacakan rangkaian kalimatnya. Nah, itu adalah merupakan akidah daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah dari kaum salaf sebagaimana yang kita sudah pahami. Adapun akidah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, yang harus kita pahami bahwa bagian ini sangat penting untuk kita pahami. Menyusul banyaknya keyakinan tentang beliau yang banyak bercampur antara khurafat dan takhayyul. Ya, sebagaimana yang dipahami, yang diketahui oleh mayoritas kaum muslimin di negeri kita. Salah satunya dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir, ia mampu mengambil kembali ruh yang sudah dicabut oleh malaikat, kemudian dikembalikan kepada orang yang baru meninggal. Jadi kisah ini sangat jelas kedustaannya, kebohongannya. Siapapun manusia, bahkan seorang nabi pun tidak mampu melakukan hal semacam ini. Bayangkan, nabi aja tidak ada yang bisa melakukan. Bahkan nabi kita yang mulia pun tidak bisa. Maka ketika ada orang mengiktikadkan bahwasanya Syekh Jailani ini mampu melakukan itu, yaitu mengambil ruh yang sudah dicabut oleh malaikat maut, lalu dikembalikan ke jasadnya supaya hidup lagi, ini adalah merupakan suatu hal yang di dalamnya terkandung kedustaan. Terdapat khurafat-khurafat yang tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah berusaha meluruskannya. Ya, kita dengarkan keterangan daripada Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, mereka telah menyebutkan dari beliau, yaitu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, kemudian pengungkapan urusan masalah gaib yang kebanyakannya adalah bersifat gulu atau sikap berlebih-lebihan. Beliau, yaitu Syekh Jailani, orangnya soleh dan wara'. Beliau telah menulis kitab Al-Gunyah dan juga kitab Futuh Al-Ghaib. Dalam kedua kitab ini terdapat beberapa perkara yang baik, dan ia juga menyebutkan di dalamnya hadis-hadis yang dhaif dan palsu. Secara global ia termasuk di antara pemimpin para masyayikh, yaitu orang-orang yang berilmu. Nabi Sallallahu dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, dan beliau ya banyak menulis kitab. Ya, salah satu yang kalau kita baca kitab beliau yaitu kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menunjukkan kelurusan akidah beliau, tidak seperti yang disangkakan ya oleh banyak orang ya tentang akidah ya Syekh Abdul Qadir rahimahullah, ya mengetahui perkara-perkara goib dan seterusnya. Nah, itu dibantah sendiri oleh kitab beliau yang berjudul misalnya dalam kitab Al-Gunyah. Ya, nah ini diantara bukunya, ya, kitab Al-Gunyah. Karena itu bagian penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkaji sejarah tokoh adalah memahami bagaimana akidahnya, bukan kesaktiannya atau karomahnya. Karena yang kita tiru amal dan akidahnya, bukan ilmu kanuragannya. Terlebih lagi beliau sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu kanuragan, apalagi memilikinya. Memang beliau memiliki banyak karomah, namun karomah yang beliau miliki bukan karena beliau mempelajarinya, tetapi murni karena pemberian dari Allah Azza wa Jalla, sebagai bentuk pertolongan dari Allah untuk hamba-hambanya yang soleh. Sehingga sekali lagi yang perlu kita tiru adalah kesolehannya, bukan karomahnya. Di antara cara memahami akidah beliau adalah dengan melihat karya tulis beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah memiliki kitab Al-Gunyah. Dalam salah satu biografi beliau yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, yaitu dalam kitab Zail atau Baqat Al-Hanabilah, dinyatakan Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki keterangan yang bagus tentang masalah tauhid, penjelasan tentang sifat-sifat Allah dan masalah takdir. Dalam ilmu ma'rifat beliau, ya ilmu beliau sesuai kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga memiliki buku yang berjudul Al-Gunyah li Talibi Thariqil Haq, kitab yang terkenal. Beliau juga punya kitab yang judulnya Futuh Al-Ghaib.
Sahabat beliau yang ikut kajian tentang nasihat sangat banyak sekali. Beliau berpegang dengan sunnah atau ajaran Nabi SAW dalam masalah sifat Allah dan takdir atau akidah lainnya. Beliau sangat jeli dalam membantah. Nah, itu sebagaimana dalam kitab Guntoh ya, halaman 151. Ibnu Qudamah rahimahullah juga menuturkan pengalaman dengan gurunya itu, yaitu Syekh Jalaini ini. Kami masuk kota Baghdad tahun 561 Hijriah. Ternyata Syekh Abdul Qadir termasuk orang yang mencapai puncak kepemimpinan dalam ilmu, harta, fatwa, dan amal di sana. Penuntut ilmu tidak perlu lagi menuju kepada yang lainnya karena banyaknya ilmu, kesabaran terhadap penuntut ilmu, dan kelapang dada pada diri beliau. Orangnya berpandangan jauh, beliau telah mengumpulkan sifat-sifat yang bagus dan keadaan yang agung. Saya tidak melihat ada orang yang seperti beliau setelahnya. Itu sebagaimana dalam kitab Zail Tobaq Al-Hanabilah. Ya, begitu juga ya penjelasan Syekh Jalani rahimahullah dalam masalah-masalah atau penjelasan-penjelasan tentang masalah akidah, misalnya masalah ya Allah beristiwa di atas arsy, ya ada penjelasannya di dalam ya kitab beliau Al-Gunyah, ya bisa dilihat ya di dalam kitab aslinya. Dari pernyataan-pernyataan beliau dalam kitab Gunyah tentang Allah bersemayam di atas arsy membuktikan bahwa beliau adalah pengikut salaf, pembawa hadis ahlu sunnah, bukan Asy'ariyah, ia apalagi Mu'tazilah. Mengapa lebih banyak disinggung akidah masalah Allah beristiwa di atas? Karena ini titik sengketa antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah dalam masalah akidah seperti Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Mengingat pentingnya meluruskan sejarah beliau, hingga Dr. Said bin Musfir menulis disertasi doktoral dengan judul yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani wa ara'uhu al-i'tiqadiyah was sufiyah, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani tentang pemikiran akidah dan sufiyah. Dalam disertasi ini beliau banyak membantah orang-orang sufi yang menyalahgunakan nama beliau untuk mendukung akidah sufinya. Buku ini telah diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul Buku Putih Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, termasuk yang perlu dibersihkan adalah tersebarnya gambar beliau yang ini bisa kita pastikan penuh dengan kedustaan karena beliau memusuhi gambar bernyawa dengan wajah. Nah, ini saya ambil dari makalah yaitu tulisan Ustadz Amin Nurbais ya di dalam blognya yaitu konsultasisyariah.com. Ya, bisa lihatlah tentang bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ya dengan biografi, dengan sejarah yang sebenarnya insyaallah. Nah itu biar sedikit mengenal siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin di negeri kita. Ya mudah-mudahan ya dengan dibacakan sedikit di sini bisa sedikit membersihkan nama beliau ya dari ajaran, dari ucapan-ucapan kaum sufi. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah kita kembali kepada pokok persoalan di sini ya Syekh ya Muhammad bin Jamil Zainu mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya ini ada maksud atau tujuannya supaya pertama kita memahami bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki akidah yang lurus, memiliki pemahaman sebagaimana kaum salafus soleh, tidak seperti yang disangkakan oleh sebahagian orang di negeri kita. Ya, dan di antara akidah yang sahih yang bisa kita lihat dalam kitabnya, di dalam bukunya yang berjudul Fathur Rabbani, ya beliau menyuruh kepada kita meminta, ya kalau kita meminta, mintalah kepada Allah dan jangan sekali-kali kepada selainnya. Begitupun pada saat kita meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah, jangan kepada selainnya. Maka bagaimana coba orang-orang yang mengaku mengikuti yaitu cara berpikir atau ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi mereka digiring untuk meminta kepada para penghuni kubur. Ya digiring untuk meminta kepada orang-orang yang mereka anggap adalah wali atau orang-orang soleh. Ya dalam bentuk pengkultusan, dalam bentuk fanatik dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah merupakan ya jauh api dari panggangnya. Ya tidak mungkin karena Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah menyuruh kita untuk meminta kepada selain Allah. Ya, karena kita disuruh. Maka ketika ada seseorang ya di antara kaum muslimin ini mereka suka membantah Allah di dalam kehidupan dunia dalam banyak perkara, ya baik itu dalam masalah hukum-hukumnya, baik itu dalam masalah akidah yaitu harusnya meminta kepada Allah tapi dia bantah tidak mau kepada Allah,
Begitupun dia berpaling dari Allah. Ketika ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh bencana, dia bukan datang kepada Allah, tapi malah menyiapkan yaitu sesajian-sesajian ya untuk menolak bala kepada para penghuni gunung misalnya, kepada para penghuni lembah supaya tertolak. Ya, atau ketika misalnya supaya mendatangkan hasil yang maksimal ketika mencari ikan, lalu kemudian mereka melakukan yaitu ya melarung sesajen-sesajen ke lautan-lautan yang akan diambil atau yang akan dicari ikannya. Sebagaimana ya kepercayaan sebagian orang tentang Nyai Roro Kidul, begitupun yang lain-lainnya. Ini adalah merupakan suatu akidah, suatu iktikad yang batil, yang salah. Ya, jadi banyak orang seperti itu. Maka jika kita ini gemar membantah Allah di dunia ini, berpaling dari Allah, malah kita senantiasa menghadapkan diri kita kepada makhluk Allah, ya bahkan mempersekutukan Allah, kita mengeluhkan berbagai macam kesusahan kita itu kepada makhluk Allah itu, bahkan menyerahkan perkara-perkara yang penting buat kita itu kepada mereka, maka kita sebetulnya sudah melakukan ya perkara-perkara yang keliru atau salah, dan bahkan kita dianggap sebagai orang yang bodoh, sebagai orang yang pandir. Ya bagaimana mungkin kita mendatangi, memohon, meminta kepada selain Allah, padahal tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menolong kita. Maka kita ini kalau mau ya, kalau kita paham, kalau kita mengerti, kita hilangkan, kita lenyapkan ya kebiasaan kita yang tidak baik itu. Kita bahkan buang perantara-perantara antara kita ya dengan Allah, singkirkan. Jadi jangan kita pakai perantara lagi, apakah itu orang-orang soleh yang sudah mati atau wali-wali yang sudah mati ya, supaya menyampaikan kehendak kita kepada Allah ya, maka kita singkirkan dan kita langsung meminta kepada Allah. So kita kalau ini selalu berada dalam kondisi seperti itu ya, kita berada dalam iktikad ya, dalam akidah, dalam keyakinan seperti itu, berarti kita adalah orang yang bodoh. Kita di dalam kebodohan, kita dalam kepandiran ya, maka hindarilah yang seperti itu. Jadi jangan kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh ya Al-Jailani, kita tidak boleh melakukan itu karena itu adalah merupakan suatu kebodohan. Dan tentu kita tidak ingin dianggap bodoh, kita tidak ingin dituduh sebagai orang bodoh. Tetapi kenapa kita masih menggunakan perantara ketika kita minta bantuan kepada Allah? Kenapa kita datang ke kuburan para wali? Buang langsung pada Allah. Ya, nanti kita kalau seandainya masih suka meminta bantuan ya kepada selain Allah, kita menghadap Allah tuh nggak punya muka. Ya, sebagaimana kita di dunia saja lah. Apa masih kita punya muka kepada, katakanlah kepada seseorang, kalau selama ini kita selalu menjauh, menghindar, kita menomor sekiankan orang tersebut, terus tiba-tiba kita butuh bantuan dia kelak suatu saat, di mana saat itu tidak ada lagi yang dapat membantu, ya tidak ada lagi yang dapat menolong kita kecuali dia, maka masih punya muka kita menghadap dia, ya maka celakalah kita. Ya makanya sekarang biasakan menghadap Allah, supaya nanti kalau bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah, kita masih punya muka untuk menghadap Allah, meminta bantuan kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari neraka, agar Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ya, karena tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan, tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah yang Maha Benar. Dan jadi kalau kita minta apapun, apakah itu pekerjaan, Allah ingat punya kekuasaan. Kita ingin masalah rezeki, ingat Allah tuh punya kekayaan. Ya, dan seterusnya. Maka mintalah kepada yang memilikinya. Siapa? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka tanamkan, jadilah kamu bersama Allah yang Maha Benar, bukan kepada makhluk. Jangan kepada makhluk. Maksudnya adalah, jadilah kita ini bersama Allah dengan berdoa senantiasa kepada Allah, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan malah kita ini memohon kepada selainnya. Biasakan meminta, biasakan memohon kepada Allah secara langsung tanpa perantara dari siapapun makhluk Allah. Nah itu yang diucapkan, itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Ya mudah-mudahan
apa yang disampaikan oleh beliau yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya menumbuhkan keinginan tahu kita terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, maka bacalah sejarah beliau, ya seperti dalam kitab-kitab yang saya tadi sudah jelaskan. Ada apakah itu kitab ya Syiar A'lamun Nubala atau kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ya dan juga beberapa kitab yang lain, supaya kita ini ya bersih, murni, ya memahami siapa Syekh Abdul Qadir Jailani sebenar-benarnya, tidak hanya qila wa qala, tidak hanya katanya-katanya. Begitupun akidahnya. Jadi belajar langsung membaca kitab beliau. Dia jangan katanya-katanya, lihat langsung apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani masalah akidah. Ya, karena beliau adalah ulama besar. Beliau itu adalah salah seorang di antara pemimpin ya ulama saat itu, salah seorang syekh saat itu. Sebagaimana tadi dikatakan ya oleh murid-muridnya. Tinggal kita bagaimana ya memahaminya, bagaimana kita itu menerimanya, ya dan bagaimana kita sekarang menghilangkan yaitu kesalahpahaman kita terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Maka bersikaplah adil, bersikaplah lurus supaya kita selamat. Itu aja barangkali yang bisa disampaikan sementara dalam penjelasan poin yang ketiga dari bab ista'in billahi wahda, minta tolonglah kalian kepada Allah. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani juga sesuai dengan apa yang dia susun dalam kitab-kitabnya, meminta kepada kita, menyuruh kepada kita untuk senantiasa meminta kepada Allah dan meminta pertolongan juga kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi mudah-mudahan berfaedah khususnya untuk saya dan keluarga besar saya serta di antara jamaah kaum muslimin. Itu yang bisa sampaikan dan dicukupkan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم